Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, Bincang-Bincang Redaksi kembali hadir di hadapan Anda bersama saya Leo Prianto Wardiana dan Bang Andi Ilham. Akan kembali membahas topik-topik hangat di seputar internasional kali ini, khususnya dengan kerusuhan yang terjadi di negara Bangladesh. Seperti kita ketahui, kerusuhan yang dimotori oleh mahasiswa ini terjadi sejak tanggal 1 Juli Bang ya, kalau tidak salah, awal Juli. Dan akhirnya protes-protes dari mahasiswa ini terkait dengan masalah politik selama pemerintahan PM Sheikh Hasina yang sekarang ini sudah kabur ke India dan ke Eropa. Ini akhirnya merembet ke elemen masyarakat yang lain. Dan tentu ini adalah pergerakan yang dimulai dari mahasiswa, dan tentu ini mengingatkan kita akan peristiwa reformasi ya, 98 Bang. Ya Bang, ini bagaimana nih Bang mengenai konsolidasi politik khususnya di negara Bangladesh after COVID-19 yang cukup menyita perhatian internasional. Ya, ini saya kira kalau dibilang mengejutkan, ya mengejutkan ya. Meskipun sebenarnya tadi sudah di pendahuluan bahwa sudah mulai sejak awal Juli lalu. 1 Juli ya. Juli lalu ini peristiwa demonstrasi yang ditandai dengan kekerasan itu memang berlangsung ya praktis sudah sebulan lebih ya. Sebulan lebih. Memang naik turun. Ada kalanya situasi itu sudah mulai kondusif, kemudian memanas lagi. Dan pemerintahan yang masih dipimpin Sheikh Hasina kala itu melakukan segala cara untuk meredam itu, tapi rupanya tidak sanggup dengan arus bawah dan kemarahan massa yang begitu keras, karena sejumlah langkah-langkah seperti pemblokiran internet dilakukan, terus jam malam dilakukan, rupanya tidak mengurangi semangat rakyat Bangladesh untuk melakukan atau menyuarakan tuntutannya. Ya, katakanlah bahwa apa yang mereka perjuangkan ya seperti yang kita baca, yang kita sering di media, bahwa rakyat itu memang sangat tujuannya memang menginginkan supaya Sheikh Hasina itu jatuh dari tampuk pimpinan sebagai Perdana Menteri. Ya cuma kan memang ya akhirnya ya harus berisiko bahwa harus ratusan orang meregang nyawa di peristiwa itu. Ya, terakhir itu hampir 400 orang ya. 400 lebih ya. Catatan terakhir bahkan 49, termasuk salah seorangnya WNI ya. WNI ada satu orang itu. Oke. Dan ini kalau kita melihat memang kekerasan ini kan berawal dari sebenarnya kota-kota yang ingin ditetapkan oleh Hasina ini melalui pemerintahan Hasina terhadap sistem penerimaan pegawai negeri sipil. Ya, ini kan dianggap dihapus kembali. Akhirnya tidak berlakukan, akhirnya berujung kepada menguntungkan partai aliansi yang di bawah kendalinya Hasina. Jadi ini menyangkut juga sebenarnya Hasina begitu dominan mendapat perlakuan privat politik yang sangat spesial ya. Ini kan menjadi sorotan dari masyarakat tentunya. Dan asal mualanya dari mahasiswa yang melakukan pergerakan ini tentunya. Saya kira ini kan pemicu ya. Bahwa soal sistem kota yang diterapkan untuk penerimaan pegawai negeri sipil itu memang ya kan sebenarnya sudah pernah dihapus. Tapi kemudian digugat di pengadilan, lalu pengadilan tinggi kembali menghidupkan yang 30% ya. 30% sebenarnya secara normatif kan harusnya kan tidak ada masalah harusnya. Karena kan alasan-alasan normatifnya ya di situ, bahwa untuk kota itu untuk perempuan, untuk difabel, kaum difabel, bahkan untuk keturunan veteran perang kemerdekaan 1971. Itu kan normatif sebenarnya. Tapi kenapa rakyat begitu marah kan? Berarti kan bisa dimanain bahwa ini adalah semacam akumulasi dari persoalan-persoalan yang terjadi di negara yang bertetangga dengan India itu. India dan Pakistan khususnya. Pakistan, Myanmar. Problem-problem sosial memang sebenarnya lekat di
dicapkan kepada Bangladesh. Salah satunya ya soal mungkin ya tingkat kemiskinan dan pengangguran yang cukup tinggi. Cukup tinggi Ya, perekonomian. ya, alhasil ini kan ya soal lapangan kerja. Ini bicara orang lapangan kerja, peluang lapangan kerja yang mungkin tidak terlalu terbuka lebar. Ya ada peningkatan ya termasuk peningkatan soal per kapita. Ya. Tapi tidak menyelesaikan secara keseluruhan dari masalah sosial ekonomi masyarakat Bangladesh, sehingga yang puncaknya ini ada kebijakan yang menjadi pemicu sampai rakyat begitu marah, karena ini soal yang tadi kita sebut itu sebagai kuota 30% itu. Ya, khususnya untuk ini ya keluarga veteran perang ya. Kalau di Indonesia ya kita bisa analogikan sebagai ya mungkin mereka menyebutnya sebagai dinasti. Ya. Jadi kebijakan dinasti. Jadi menganggap kebijakan kuota 30% ini menguntungkan kelompok-kelompok tertentu, khususnya kelompok yang ada di belakang Hasina itu. Nah, itu. Jadi meskipun di atas permukaan kelihatan ini normatif, tapi mungkin masyarakat Bangladesh mengartikannya sebagai sebuah tindakan yang nepotistis. Ya, betul. Jadi ini juga ada yang menarik di sini dari catatan beberapa media yang coba kami rangkum, bahwa Hasina itu dituduh melakukan penguatan di kekuasaan melalui lembaga-lembaga negara dan menekan perbedaan pendapat yang ada. Negara Bangladesh sebagai negara demokrasi, salah satu negara demokrasi juga, meskipun sistem pemerintahannya menganut parlemen ya, di mana ada presiden yang menjalankan tugas sebagai semacam simbol negara, dan perdana menteri yang menjalankan kendali pemerintahan secara teknis. Nah ini kan dengan mayoritas masyarakat Muslim di Bangladesh, kendali pemerintahan ada di wanita. Nah ini kan ini saya coba ulik dari sisi sisi etika dalam kepemimpinan dalam agama Islam. Ya, mungkin juga ada di situ, karena memang kita tahu bahwa Bangladesh itu mayoritas penduduknya Islam. Ya, hampir 90% lebih kalau tidak salah. Bahkan lebih dengan jumlah penduduk 165 sampai 170 itu. 90% lebihnya adalah penduduk Muslim. Dan di balik upaya katakanlah pendongkelan Hasina ini juga memang ada kelompok-kelompok tertentu yang berbasis kelompok Islam yang boleh dibilang Islam kanan mungkin yang kalian sebutkan tadi. Ya beruntung kan pemerintah ya ini menurut pengakuan pimpinan militer yang menyebutkan bahwa pihaknya berhasil menyelamatkan menyelamatkan Bangladesh akibat kejatuhan Hasina itu dari upaya kudeta. Betul. Nah, kudeta yang dimaksud adalah kudeta yang dari kelompok-kelompok Islam yang berbasis lebih ke kanan. Ya, benar. Nah, alhasil untuk sementara saat pengunduran dirinya itu, atau tepatnya disebut sebagai melarikan diri ke luar negeri, kemudian pemimpin militer mengambil alih pemerintahan sementara. Tapi tidak lama berselang sudah menunjuk pengganti Hasina sebagai pemerintahan sementara. Ya, karena presiden pun mengambil alih terpaksa kendali ini. Ya, beruntung militer bukan mengambil alih sebagai pemimpin. Benar. Untungnya presiden masih punya power di sini. Padahal kita tahu bahwa Bangladesh itu punya sejarah panjang yang sering pertarungan politik itu sampai melibatkan militer untuk masuk dalam kaca politik. Betul. Ya, banyak sekali catatan sejarah dari Bangladesh yang menorehkan bahwa militer itu ikut campur dalam upaya pengambilan kekuasaan, termasuk ayah Hasina sendiri yang pendiri negara Bangladesh itu yang sempat Mujib ya. Mujib jadi siapa? Jadi teringat nama seseorang. Jadi ayah dari Hasina itu
bukan saya diulingkan tapi dibunuh bersama beberapa anggota keluarganya. Kemudian pada setelah kudeta itu ya, masih kudeta militer pada saat itu diambil juga. alih oleh militer. Ya, tahun 75 itu kan. Jadi memang tidak heran sebenarnya kalau apa namanya unsur-unsur kekerasan dalam memperebutkan kekuasaan itu lekat sekali dengan kesejarahan daripada Bangladesh. Nah, makin relevan apa yang disampaikan tadi Jenderal Walker Usaman itu bahwa, dari Angkatan Darat bahwa mereka berhasil menyelamatkan pengambilan kekuasaan itu dari upaya kudeta yang dari kelompok-kelompok kanan. Dan ya itu juga salah satu juga yang beruntung bahwa ini tidak sempat dimasuki oleh kelompok militer karena kanan itu konon itu ada dibikingi oleh kelompok militer tertentu. Ya. Jadi ini memang Bangladesh punya sejarah ya, yang cukup mematikan di kerusuhan sipil khususnya itu sejak tahun 75 di mana ayah dari Hasina dibunuh dan salah satu rival utamanya itu partai oposisi itu dari partai nasionalis itu yang dipimpin oleh Begum Kalada Sia. Itu kan sempat diasingkan diasingkan dan anaknya ternyata sampai saat ini mewarisi gerakan politik ayahnya juga, dalam arti sebagai oposisi daripada Perdana Menteri Hasina. Nah ini kan membuktikan bahwa menurut anak dari Sia, oposisi utama partai partai oposisi nasionalis itu mengatakan bahwa kekuatan rakyat masih menjadi tolak ukur akan mundurnya Hasina di situ. Nah di sini kan menjadi pertanyaan juga sebenarnya. Dengan begitu banyaknya sejarah Bangladesh ini melalui tahapan-tahapan kudeta, ini kan membuat demokrasi di sana mungkin sedikit terganggu, mengalami tekanan kiri kanan ya. Nah, ini bagaimana ke depan Pak pasca Hasina mundurkan diri ini, Pak? Ya kan tadi kan karena untungnya tidak ada pertumpahan darah, jadi pertumpahan darah juga kan. Saya pertumpahan darah dalam arti terbunuhnya salah satu tokoh misalnya. Meskipun yang menjadi korban di situ masyarakat yang istilahnya nyawa mereka itu ternyata sangat mempunyai makna akan keberadaan demokrasi. Karena kapan misalnya terjadi pertumpahan darah secara berhadapan-hadapan, ya kan pernah juga terjadi antara kelompok-kelompok yang tadi kan dia sebut kelompoknya Sia melawan kelompoknya Hasina juga sering terjadi bentrokan di jalan. Yang alhasil pertengkaran itu yang membuat menjadi pintu masuk bagi militer untuk mengambil alih kekuasaan. Sudah pernah terjadi kan? Sudah pernah terjadi. Nah, jadi ini beruntung ini. Mau tidak mau militer harus turun tangan. Harus turun tangan kalau terjadi pertentangan, apalagi kalau misalnya sudah eskalasinya sudah pada tingkat tertentu, maka militer masuk. Nah, ini juga militer masuk, tapi militer kebetulan militer dari kelompok yang ingin melanjutkan sistem demokrasi yang ada tetap ingin mempertahankan sistem demokrasi yang ada di situ. Padahal sebenarnya juga ada kelompok-kelompok militer juga yang ada di belakang aksi-aksi tertentu itu untuk mengambil alih kekuasaan dari Sina itu. Ya. Jadi luar biasa memang ini pengorbanan masyarakat Bangladesh untuk sebuah demokrasi. Dalam waktu beberapa hari terjadi pertumpahan darah dan mengakibatkan sekitar 400 orang meninggal. Nah, ini menjadi catatan kelam kan buat ini. Tapi ada satu juga hal yang memancing sebenarnya kenapa tiba-tiba demonstrasi ini menjadi kerusuhan. Nah ini kan ada komentar tanggapan dari Perdana Menteri Hasina yang mengatakan bahwa para pengunjuk rasa itu disebut sebagai kelompok rasakar. Nah itu rasakar itu bagi masyarakat Bangladesh itu merupakan sejarah kelam dan mereka tidak menerima dengan komentar dari memang sebenarnya nih karakter politik Hasina ini memang rada-rada keras memang terutama kepada lawan-lawan politiknya. Artinya cenderung dari berdasarkan beberapa represi yang kita dapat memang cenderung rada-rada ke otoriter kan seperti itu. Contohnya nih yang pemenang hadiah Nobel yang akhirnya menggantikan dia sementara itu yaitu Muhammad Yunus. Ya boleh dibilang dia pengusung politik Hasina. Nah, gitu. Awalnya Hasina sampai saat ini terakhir karena beberapa kali upaya Hasina itu melakukan
upaya kriminalisasi tanda kutip terhadap Muhammad Yunus, yang kita tahu dia adalah seorang bankir yang pendiri Grameen Bank yang dan penerima hadiah Nobel. Jadi melihat dari situ, wah, memang ada semacam karakter politik Hasina ini dengan kelompoknya memang menganut sistem politik yang rada-rada keras, karena ya kalau berdasarkan sejarahnya memang dia dilahirkan dengan budaya politik yang keras kan. Tadi contoh kan ayahnya kan yang terbunuh. Kemudian ya Hasina ini kan kurang lebih 15 tahun menguasai Bangladesh, dan sudah dan dia 2 periode, tapi tidak sambung. Jadi pada tahun 1996 sampai 2001 dia Perdana Menteri. Kemudian dia menjadi Perdana Menteri kembali pada tahun 2009 sampai 2004 sampai dia digulingkan itu. Berarti ada sekitar 20 tahunan ya. Dan ini sepertinya nih, mungkin kalau konteks di Indonesia mungkin disebut orde lama. Mungkin orde baru. Ya, bisa seperti itu. Ya, situasi yang mendukung proses penggulingan itu, kita sebutnya penggulingan Penggulingan itu juga mirip-mirip dengan apa yang terjadi di Indonesia. Salah satunya ini soal daya beli, soal kemiskinan, soal lapangan kerja yang tidak kunjung bisa diselesaikan pemerintahan. Ya saya kira itu jadi cikal bakal dari sebuah kalau disebut ini adalah pemberontakan sipil lah, kita sebut seperti itu. Karena kita lihat ada beberapa video yang beredar itu memang ya ada semacam tergambar kemarahan masyarakat terhadap kelompok-kelompok tertentu yang kita tahu akhirnya mengakibatkan Hasina harus tersingkir dari istananya, meninggalkan posisinya sebagai Perdana Menteri. Dan yang agak tragis karena tempat rumah atau kediaman Hasina itu sempat dimasuki oleh para demonstran, kemudian dilakukan penjarahan. Ya memang ini sebuah protes yang mungkin awalnya itu dari mahasiswa hingga berkembang melampaui isu-isu yang sudah ada, dan ini ternyata letupan yang sudah lama sebenarnya mungkin. Dan ketika kebebasan berpendapat di era masa Perdana Menteri Hasina ini ditekan begitu ketat, dan ada saatnya gunung itu akan meletus. Ya ini terutama ini saya kira pelajaran bagi dunia ketiga ya, seluruh dunia lah, bahwa memang kestabilan sebuah negara atau sebuah rezim ya memang ditentukan dalam seberapa kuat rezim itu menjaga kestabilan ekonomi, khususnya soal kemiskinan, soal lapangan kerja, inflasi dan lain-lain. Ya dia memang tugas utama pemerintah itu melakukan pengendalian itu, karena Soeharto juga jatuh dengan gara-gara itu juga, karena dipuji oleh melonjaknya harga dolar yang dari berapa 2.000 sampai 3.000 sampai 16.800 sampai harus Soeharto sekuat yang kita tahu sangat kuat harus turun. Dan mundurnya beliau pun sebenarnya mundur secara terhormat beliau ya. Nah, ada bedanya. Ada bedanya di situ. Kalau Soeharto mundur satu yang tidak melarikan diri. Yang kemudian Soeharto mundur langsung menyerahkan kekuasaan kepada wakilnya. Betul. Nah, jadi tidak prosesnya boleh dibilang soft, karena langsung pemerintah Habibie langsung menerima itu sebagai tonggak kepemimpinan berlanjutan dari Soeharto. Dan kala itu ya sepertinya masyarakat anti Orde Baru kala itu ya setidaknya bisa menerima. Buktinya bahwa Habibie sebagai pemerintahan sementara atau transisi bisa melaksanakan ini sampai berhasil melaksanakan pemilu setelah itu. Meskipun di balik peristiwa itu terjadi juga beberapa peristiwa yang mungkin itu menjadi catatan kelam juga bagi Indonesia. Bahkan lebih buruk dibanding dengan Bangladesh. Betul. Jadi apalagi kalau dilihat jumlah korban ya. Betul. Korban itu. Dan ini merupakan suatu
mungkin suatu bentuk daripada bergolaknya masyarakat melalui protes-protes yang akhirnya ditampung mungkin oleh mahasiswa dan mahasiswa sebagai kelompok-kelompok masyarakat juga, sosial yang memiliki kebebasan berpendapat, akhirnya harus menyuarakan itu. Ya, tapi kan tidak bisa juga dilepas dari peran militer. Saya kira militer ini sangat punya peran di balik sejarah yang ada di Bangladesh. Ya, karena kalau lihat ini kan ayahnya kan ditumbangkan oleh rezim militer. Nah, kemudian Hasina ini tumbang lagi. Kemudian ada simbol yang terjadi bahwa ada perusakan patung ayahnya itu, Mujibur Rahman itu, oleh para demonstran. Berarti kan ini ada kebencian juga, masih sisa kebencian terhadap boleh dibilang dinasti Hasina ini, karena ditandai dengan pengerusakan patung atau perubahan patung yang dari ayahnya, yang notabene adalah pendiri negara Bangladesh dan presiden pertama. Apakah ada hubungannya kita tahu, tapi kan bisa saja kita berasumsi seperti itu, bahwa ini juga masih ada kemarahan-kemarahan yang mungkin mirip-mirip kemarahan-kemarahan masyarakat Bangladesh ketika Mujibur Rahman itu dijatuhkan. Ya, jadi ini mungkin akumulasi akumulasi. Jadi bagaimana cara meruntuhkan sebuah simbol dinasti, yaitu salah satu cara mungkin itu tadi. Jadi akumulasi itu merupakan letupan-letupan yang sangat manusiawi, saya. Karena kalau kita cuma bicara soal, kalau misalnya kita terbatas bicara soal sosial, persoalan ekonomi, ya tentunya kan kemarahan itu cukup ditumpahkan pada Hasina, tapi ini rupanya secara simbolik ditumpahkan oleh para demonstran pada simbol-simbol apa yang dilakukan sejarahnya Bangladesh sendiri. Nah, apakah itu ada kaitannya dengan posisi Bangladesh yang tadinya adalah merupakan bagian daripada India ya? Kita tidak tahu. Ya, salah satunya juga mungkin bisa dikaji ini soal Hasina ini larinya ke India. Terlepas bahwa Bangladesh itu dilingkupi atau dikelilingi oleh wilayah India. Ya, tentu kan ada mana-mana politis. Kenapa misalnya Hasina merasa jauh lebih aman untuk pindah ke India, karena saat pelarian Hasina juga kan sebelumnya pada fase pertama kan juga pernah melakukan pelarian serupa, meninggalkan Bangladesh dan perginya ke Eropa, kembali ke New Delhi, India. Jadi mungkin ada semacam kesejarahan atau barangkali paham-paham politik yang mungkin mereka secara paham politik ini punya kesamaan. Ya, ini kembali sebenarnya kan ini kan istilahnya dianggap bahwa pemerintahan Hasina ini sebagai yang mewarisi gerakan politik ayahnya Mujibur Rahman itu dalam posisi yang mendapatkan privat yang sangat spesial, dan menguntungkan pihak-pihak koleganya, hingga membuat beberapa masyarakat yang mempunyai potensi atau tokoh-tokoh masyarakat sana yang mempunyai hak dasar atau hak asasi untuk memperoleh keadilan juga, akhirnya itu semacam ditekan gitu jadi boleh dikatakan ini akumulasi sebenarnya. Jadi satu akumulasi, kemudian mereka ini Bangladesh ini tidak bisa dipisahkan dari faktor kesejarahan masa lalu kan. Kan ini kan kalau soal kekuasaan ini, apalagi bicara dinasti ini kan silih berganti nih. Kadang-kadang sudah ditinggalkan sebuah era, pada saat-saat tertentu dia akan kembali kepada era berikut kan. Jadi ada pengulangan sejarah sepertinya. Ya, ini yang saya kira menjadi pelajaran bagi semua dari seluruh bangsa. Dan terakhir bahwa militer ini, pemimpin militer ini menyepakati berdasarkan persetujuan dengan sejumlah kelompok-kelompok pergerakan, termasuk dari kalangan mahasiswa, artinya menyetujui untuk menunjuk Muhammad Yunus yang notabene adalah musuh politik daripada Hasina untuk menggantikan Hasina sebagai Perdana Menteri sementara. Mungkin biasanya kalau berdasarkan kebiasaan
pemerintahan sementara itu akan dilanjutkan dengan pemilu dan yang tidak akan Ya. terlalu lama lagi. Baik Bang. Ya mungkin ini semacam kita juga bercermin ya, Ya, bahwa negara-negara berkembang itu masih sangat ya, rentan. dengan yang namanya konsolidasi politik Ya, dan masalah perekonomian. Ya. Dan mudah-mudahan Bangladesh bisa keluar dari cengkeraman masalah ini. ya, bisa selesai. Karena dengan ini secara tidak langsung pun akan mempengaruhi hubungan dengan Indonesia. Ya, Ya, pasti kan, karena ya. tentu ya mungkin tidak terlalu banyak. Ya, tidak tentu terlalu pasti ada hubungan bilateral yang terkait soal ekonomi dan lain-lain. Ya. Itu pasti terjadi itu. Apalagi kalau secara sosiologi Indonesia ada rada-rada mirip dengan Bangladesh. Ya. Salah satunya soal penduduknya sama-sama Mayoritas mayoritas Islam, kemudian sama-sama penduduk padat. Ya, betul. Ya, kemudian ya secara relatif lah bahwa ini adalah masuk sama-sama sebagai negara yang sedang berkembang. Ya, Nah, gitu. Baik Bang, kalau gitu. Ya. Baik pemirsa, kerusuhan di Bangladesh merupakan sebuah catatan sejarah di dunia juga yang boleh dikatakan sangat kelam ya. Ya, Karena mengakibatkan 400 orang itu, sekitar hampir 400 orang meninggal dunia. Pengorbanan mereka mudah-mudahan tidak sia-sia Ya. untuk sebuah tonggak demokrasi di sebuah negara yang mayoritasnya adalah penduduknya beragama Islam. Demikian kupasan kami mengenai negara Asia Selatan di Bangladesh. Esok kita akan bertemu kembali dalam bincang-bincang yang lebih menarik. Saya Leo Prianto Wardiana dan Bang Andi Yulham mohon pamit dari hadapan pemirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.